Pemirsa, para santri dinilai menjadi sasaran empuk penyebaran paham radikalisme dan intoleransi. Hal ini terjadi karena mereka masih dalam masa pencarian jati diri dan mudah dipengaruhi. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Roni Syamsuri Lubis dalam paparannya pada kegiatan sosialisasi bertemakan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kebangsaan guna mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah yang berada di Jalan Setiabudi, Medan. Dalam paparannya di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Jalan Setiabudi, Medan, Ustadz Roni Syamsuri Lubis mengangkat tema generasi muda siap mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila guna mencegah penyebaran paham radikal dan intoleransi. Sebelum kegiatan berlangsung, Ustadz Roni Syamsuri Lubis juga menyerahkan puluhan sembako kepada pondok pesantren. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan pimpinan pondok pesantren Ustadz Rudiansa. Dalam paparan mantan narapidana terorisme Ustadz Roni Syamsuri Lubis di hadapan para santri pondok pesantren menyebut kekosongan ideologi di kalangan remaja dimanfaatkan oleh penyebar radikalisme dengan narasi ketidakadilan dan agama. Sebagai mantan pendiri ISIS wilayah Sumut, Ustadz Roni menyadari Indonesia menjadi target proxy war yang ingin dikacaukan melalui ideologi radikal. Menurutnya Pancasila adalah solusi tepat untuk menangkal paham radikalisme karena mengajarkan nilai spiritualitas, toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial. Menghadapi ancaman radikalisme, pendidikan nilai Pancasila perlu ditekankan sejak dini, terutama di lingkungan pesantren. Baik, Pak. Alhamdulillah. Generasi muda kita, adik-adik kita ini anak-anak SMA khususnya yang mulai menginjak dewasa ya, remaja yang menginjak dewasa, itu adalah satu generasi yang tengah mencari jati diri. Mereka membutuhkan sosok-sosok yang bisa mereka adopsi sebagai pahlawan. Mereka membutuhkan pemahaman-pemahaman dan ideologi. Remaja-remaja yang polos ini tentu menjadi sasaran empuk bagi program-program radikalisme dan terorisme. Mereka akan diberikan pemahaman-pemahaman, diberikan doktrin-doktrin, diberikan ideologi-ideologi yang keliru yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang negara ini. Dalam kesempatan ini, Ustadz Roni Syamsuri Lubis juga menyampaikan dukungan dari masyarakat Kota Medan, khususnya generasi muda, untuk berkontribusi dalam pencegahan paham radikal dan intoleransi. Dari Medan, Adi Palapa Harahap Ainis melaporkan. Pemirsa, jelang tahun ajaran baru 2025, Rumah Sandal Bunda yang mempunyai slogan Rumah Sandal Bunda milik kita bersama idaman emak-emak kembali menyediakan perlengkapan sekolah dengan harga murah. Toko ini pun setiap harinya selalu dipenuhi pembeli khususnya emak-emak dari dalam kota Lubuk Pakam maupun luar Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, Rumah Sandal Bunda juga mengajari emak-emak berjualan secara online hingga berpenghasilan jutaan rupiah untuk membantu perekonomian warga. Meskipun baru berdiri 2 tahun lalu, namun Rumah Sandal Bunda yang berada di Dusun Ampera, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang didirikan oleh seorang tokoh muda bernama Baim. Namun uniknya pendiri usaha ini tidak mau disebut sebagai pemilik, karena Rumah Sandal Bunda memiliki moto, Rumah Sandal Bunda milik kita bersama, sehingga ratusan emak-emak yang berbelanja bisa merasa nyaman. Dan Rumah Sandal Bunda telah memberikan manfaat lebih untuk masyarakat, terkhusus kaum emak-emak di lingkungan sekitarnya. Rumah Sandal Bunda terus berkembang dan cukup mengerti soal kebutuhan emak-emak, sehingga Rumah Sandal Bunda yang menyediakan barang-barang keperluan rumah tangga hingga perlengkapan sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Setiap harinya tidak pernah sepi dari pembeli yang mayoritasnya adalah emak-emak. Toko yang juga sudah viral di berbagai media sosial ini setiap harinya buka mulai dari pukul 8.00 pagi. Pelanggannya tidak hanya berasal dari sejumlah kecamatan yang ada di Deli Serdang, namun juga dari luar Kabupaten Deli Serdang yang memang sengaja datang untuk membeli barang perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru hingga larut malam. Menurut salah seorang pembeli Sarah, dirinya tidak saja berbelanja perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru ini, namun juga di hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri. Ya, kadang nggak setiap pelajar sekolah juga lebaran. Kadang untuk cari yang ada keperluan setahun tak berapa kali ke sini. Harganya memuaskan. Dikasih bonus anak saya dapat ranking 1, jadi dapat buku 1 bungkus sama dapat pulpen. Sementara menurut Baim, di toko Rumah Sandal Bunda selain menjual perlengkapan sekolah, juga menyediakan barang-barang keperluan rumah tangga dan semuanya dijual dengan harga terbaik.
Bahkan Baim yang mengetahui perekonomian saat ini semakin sulit juga membuka lapangan pekerjaan, mengajak kemak-kemak untuk berbisnis barang online hingga pengikutnya terus semakin bertambah dan pesertanya juga bisa berpenghasilan mencapai 3 hingga 5 juta per bulannya. 276 ini celaknya. Tiap menjelang ajaran baru, ya kan setelah ujian libur mereka antusias kemari, sangat luar biasa. Baju sekolah, buku, sepatu, roll, pulpen, pensil semuanya ada Pak, lengkap. Kaos kaki semuanya lah, jilbab, semua kebutuhan sekolah ada. Setiap ranking kayak kita bagi hadiah, kemudian harga kita beri yang terbaik. Harapan Baim tuh dua. Yang pertama, mama dapat harga murah. Yang kedua, mama kepingin jualan online, dia nggak punya ruko, ya kan mereka bisa ambil barang ke Baim. Itu hanya sekedar posting, ya itu luar biasa Pak. Mereka per bulan bisa 2 sampai 5 juta sebulan. 7.000 lagi. Dan yang uniknya, setiap keuntungan dari rumah sandal Bunda Idaman Emak-Emak ini dikeluarkan bonus hadiah untuk anak-anak yang berprestasi dari emak-emak yang berbelanja. Bahkan, setiap bulannya akan dikeluarkan persen untuk anak yatim piatu yang berada di sekitar rumah sandal Bunda sebagai bentuk rasa syukur. Dari Deli Serdang, Ainis melaporkan. Makanan tradisional wajik khas Jawa Tengah identik dengan bahan dasar beras ketan, santan, dan kelapa. Namun tahukah Anda, kudapan serupa juga dapat Anda temui di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Bedanya di sini wajik dimodifikasi dengan bahan dasar brondolan atau kelapa sawit. Untuk pengolahan makanan ini dibutuhkan gula, pulut hitam dan putih, ragi dan tentu saja beras ketan, serta brondolan kelapa sawit sebagai bahan utamanya. Dari 10 kg sawit yang diolah menjadi inti sawit bersama bahan lainnya, dihasilkan 3 kg wajik yang dikemas menjadi 30 cup dengan harga jual Rp15.000 per cupnya. Kebetulan juga kabupaten kita ini mayoritas penghasilannya dari kelapa sawit, Bang. Jadi itulah kita cetuskan untuk membuat wajik kelapa sawit ini. Selain di wilayah Labuhan Batu Selatan, wajik dari kelapa sawit ini juga dipasarkan ke berbagai kota besar dan media sosial. Jadi, bagaimana pemirsa? Anda tertarik mencoba wajik berbahan kelapa sawit? Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Berlokasi di Jalan Kandis Raya, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Lapo Makan Kanso ini selalu diburu pengunjung saat jam makan siang. Gimana tidak pemirsa? Mulai dari tempat, peralatan makan, hingga menu yang disajikan semua bernuansa jadul dan tradisional khas Minang. Seperti halnya gulai pisang mudo, goreng ikan puyuh balado, telur barendo, ikan salelado mudo, serta berbagai menu tradisional lainnya disajikan jarang sekali ditemui di tempat lain. Apalagi minumannya, yakni minuman khas jus tapai yang rasanya super menyegarkan. Olahan pisang muda yang dipadukan dengan santan, serta bumbu gulai yang diberi topping daun ubi, lalu disajikan dengan nasi panas dan telur barendo khas Minang, serta kriuknya goreng ikan puyuh balado, dijamin membuat lidah Anda tak akan berhenti bergoyang. Apalagi disantap di atas piring kanso atau piring jadul. Nikmat banget. Serasa kembali bernostalgia ke masa lalu deh. Jadi kalau untuk makan siang di sini udah pasti salah satu pilihan yang tepat banget ya. Setiap harinya Lapo Kanso ini menunya itu beda-beda. Jadi dia selalu upgrade menunya karena tidak monoton tiap hari itu saja. Tiap hari beda-beda. Nikmat Bang. Sama apa jengkol. Ini kalau di Kokoano namanya nih gulai jengkol wuk namanya. Cuman kalau di sini spesifiknya kita kurang tahu. Cuman ini boleh dibilang menu-menu jadul Bang. Bagi yang belum pernah nyoba, kesini dah. Uniknya lagi di tempat ini setiap harinya disajikan menu yang berbeda dan tentunya jadul abis. Harganya pun relatif murah, dibanderol dari harga Rp15.000 hingga Rp30.000 saja per porsinya.
Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Kota Padang, tak ada salahnya untuk mampir di Lapo Makan Kanso ini. Dijamin ajaib! Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sejuk dan tenang. Suasana seperti inilah yang pasti akan Anda rasakan saat berkemah di atas Bukit Gajah Bobok di kawasan Merek, Sidikalang, Situgalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Sumatera Utara. Tak hanya menyalurkan hobi berkemah, Anda juga bisa menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Disebut sebagai Gajah Bobok karena perbukitan ini menyerupai kepala gajah yang sedang tertidur dengan belalai yang memanjang hingga menyentuh perairan Danau Toba. Di keindahan Danau Toba dari ketinggian, Anda juga bisa mencoba olahraga para layang dengan terbang setinggi 700 meter di atas Danau Toba. Untuk itu, Anda cukup membayar Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Kalau saya pribadi karena saya hidup di pinggir pantai atau di pinggir laut, jadi udah bosan tengok laut. Jadi sesekali ingin menghabiskan waktu di pinggir hutan di pinggir gunung ini untuk menikmati indahnya Danau Toba. Untuk masuk ke Bukit Gajah Bobok, pengunjung dikenai biaya retribusi sebesar Rp10.000 dan sudah termasuk bebas biaya parkir. Namun jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan sekaligus menjaga keindahan alam kawasan Danau Toba. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pisang bakar sepertinya sudah biasa. Nah, di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Solok, Sumatera Barat, ada kuliner pisang bakar yang disajikan dengan kuah santan dan roti gabin. Bahkan, kuliner pisang bakar santan gabin ini menjadi salah satu menu favorit bagi kalangan anak muda hingga orang tua. Pertama, bakar pisang Ambon bersama kulitnya, lalu siram air sedikit agar tidak terlalu gosong. Setelah dirasa cukup matang, taburi pisang dengan keju dan susu kental manis. Terakhir, siram kuah santan dan tambahkan roti gabin. Rasa manisnya pisang dan gurihnya kuah santan kelapa dan keju dijamin membuat ketagihan. Pisang bakar santan, Bang. Khas daerah mana ini, Bang? Bukit Tinggi. Daerah Bukit Tinggi ya? Ya. Ini apa aja isinya, Bang? Pakai keju, santan, susu sama keju. Harganya berapa, Bang? Satu porsinya 12.000, Bang. 11.000. 12.000. 12.000 ya. Ini pisangnya ada pisang khusus atau gimana? Ada pisang khusus, nama pisangnya pisang Ambon. Pisang Ambon ya? Ya. Rasanya enak dan lezat. Kejunya juga terasa sama pisangnya tuh lembut. Pokoknya maknyos lah. Untuk harganya gimana? Harganya mulai dari 12.000, bisa untuk harganya terjangkau untuk biaya anak sekolahan, anak kuliahan dan lain-lain lah. Harganya lumayan murah. Dalam seharinya, pisang bakar santan gabin ini bisa ludes hingga 500 porsi. Untuk satu porsinya dijual seharga Rp12.000. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tak seperti soto pada umumnya, soto udang galah khas Tanjung Purai Langkat punya cita rasa yang berbeda. Ya, meski disajikan dengan kuah, namun pembeda kuliner ini terletak pada bahan yang dipakai, yakni udang galah. Selain itu, soto ini juga dibuat dengan rempah-rempah khas Melayu Langkat dan ditambahkan sambal. Rasa daging udang air tawar yang sangat empuk turut menambah cita rasa soto udang galah yang tiada tara. Tak berlebihan jika rumah makan yang berada di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini selalu ramai pengunjung. Makannya sedikit crunchy-crunchy.
Ini sudah lama nih kakak makan di sini? Udah, saya langganan di sini. Untuk mencicipi satu porsi soto udang galah yang begitu lezat, pembeli cukup merogoh kocek Rp50.000 sudah termasuk nasi. Ini dari Lintas Aceh Medan. Lintas Aceh Medan. Ini yang paling favorit menu sotonya katanya soto udang galah nih. Soto udang galah. Soto udang galah ya? Ya itu ya dari ciri khas soto dengan udang yang digoreng dia. Nah pemirsa, bagi Anda yang berkunjung ke wilayah Langkat, mungkin bisa merasakan nikmatnya makan soto udang galah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina diparkir, Pembunuh ayam karena non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi turut-turut isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di Karungan. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari di iNews Prime. Eksekusi percikan api isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerbekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapin ya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Jika menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Apakah lurus? Benarkah Lapak perkara? Emang terlalu. Kalian yang so jagoan membuat saya untuk mengeluarkan Bangga sebagai alumni UGM, Mas. Bukan pencitraan saya rasakan. Sehingga analisis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Setelah Background TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja. Saya kira nggak ada masalah. Idean Rabu, The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ini Pak Prabowo batuk, menghindar sama udah tahu maknanya apa. Bapak anak ini apa-apaan. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. saya Anisha Dasik. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Malah petaka ya cuy, ibu ya dicekik. Jak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih, Bu. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight, strategi, iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji.
integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight, starting iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul setengah 4 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, Sistem mundur saling dorong. barak militer, pemain detik-detik Proses berebut makanan. semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Parkir dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Saya kira Palestina Diparkir pembunuh Karena non halal. inti Hut Jakarta Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Eskrim Polri, sama politisi isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi. Karungan. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. eksekusi percikan api, Isi bertindak tegas. unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang. gerebekan, Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapin ya. jenazah balistik Iran, iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Jika menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. ramai DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Buat saya untuk analisa. Pertanyaan sulit Mas. Rakyat bersuara. Dewan TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keaneh. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Noda darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Files. Only on iNews. Resep pindang merupakan masakan khas Palembang yang cukup populer dan digandrungi banyak orang. Namun siapa yang sangka menu ikan atau daging dengan kuah kuning khas Nusantara ini cocok juga diganti dengan ceker ayam seperti kreasi ibu rumah tangga di Komplek Bukit Sejahtera Poligon Ilir Barat 1 Palembang. Rasa kuah pedas asam yang berpadu dengan lembutnya daging ceker membuat pemburu kuliner jadi ketagihan. Proses pembuatannya pun tak begitu sulit. Awalnya, ceker yang telah dicuci bersih, rebus hingga empuk. Selanjutnya, ulek semua bumbu yang sudah disiapkan hingga halus. Lalu campur dan rebus kembali dengan ceker hingga mendidih. Dan pindang ceker pun siap disantap dengan nasi putih. Pindang ceker. Gimana rasanya? Gurih, enak, rempah-rempahnya tuh terasa banget di mulut. Tulangnya juga lembut, nggak amis. Terus cekernya gimana? Berpadu dengan kuah tadi? Rasanya tuh maknyus banget. Soal harga, dijamin sangat ramah di kantong karyawan atau pelajar. Harganya itu sangat terjangkau di kantong ibu-ibu. Berapa dulu? Ibu-ibu karyawan itu mulai dari 10.000. 10.000 kalau sudah sama nasi itu lengkap sama lalapan dan rebusan itu hanya 15.000. Nah, bagaimana pemirsa? Jika ke Palembang, jangan lupa mencicipi menu yang satu ini, atau Anda bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ini dia warung angkringan Titi BW yang berada di Asahan, Sumatera Utara, selalu ramai dikunjungi pecinta kuliner.
Di warung sederhana ini, pecinta kuliner selalu berburu nasi bakar kemangi kecombrang yang memiliki cita rasa khas dan dapat membuat lidah Anda bergoyang. Dengan sensasi aroma nasi yang dibakar menggunakan daun pisang, menambah nikmatnya saat disantap. Nasi bakar kemangi kecombrang ini memiliki varian topping seperti sambal ikan, ayam suwir, cumi, dan jamur tiram, tentu memiliki tingkat kepedasan yang luar biasa. Dia itu ada rasa uniknya itu dari kecombrangnya yang bikin buat dia itu seger, dan pedesnya ini kayak pedesnya itu nggak langsung kita makan tuh nggak langsung pedes, nanti dimakan pertengahan itu baru terasa pedesnya itu enak dan pedesnya itu masih bisa dinikmati. Favorit di angkringan TBW ini ada nasi bakar MC kemangi yang pakai daun kemangi, jadi itu rasanya agak unik gimana gitu. Ada berapa isian sih Mbak untuk Ada 4 varian rasa sih kalau dibilang, ada ayam suwir kemangi, ayam jamur, ada teri kecombrang sama cumi kecombrang. Ini langsung dibakar, dipesan langsung dibakar. Kalau ada yang pesen, begitu pesen langsung dibakar, jadi dia makannya hangat-hangat. Wow, nikmat banget. Biasanya nasi bakar dibuat saat ada pesanan pengunjung, sehingga dinikmati selagi hangat. Untuk satu porsinya, nasi bakar dijual dengan harga Rp10.000 saja. Gimana pemirsa? Anda tertarik mencobanya? Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Berlokasi di kawasan Alai Para Kopi Padang Utara, warung nasi Sek Uniang ini tak pernah sepi pembeli. Menu andalannya tentu saja nasi sek atau nasi seribu kenyang. Kuliner unik ini disajikan bersama olahan ikan laut yang disebut gulai pangek masin atau gulai kuning khas Pariaman. Aneka olahan hasil laut, mulai dari ikan kerapu bebek, ikan blue marlin, hingga sotong dimasak dengan rempah dan bumbu khas dalam satu belanga dengan kuah gulai kuning dan taburan cabai rawit. Selain gulai ikan, ada juga ikan pukek balado dan rakik udang salabada yang biasanya disajikan untuk camilan. Rasa pedas kuah gulai dan gurihnya daging ikan pangek masin dijamin membuat Anda ketagihan. Rempahnya tuh berbaur dengan sempurna, tidak tercium anyirnya, pokoknya enak banget deh. Ini fix enak banget. Dan biasanya ini nih dimakan sama raki udang atau raki badak. Untuk rasanya mantap, ikannya terasa, rempah-rempahnya terasa, dan ikannya segar. Jadi perpaduan antara rempah dan ikannya menyatu dan benar-benar jos, enak banget. Oh, nasi sek ini dulunya nasi seribu kenyang. Dulunya sejarahnya, sekarang kan nggak bisa seribu kenyang lagi. Itu namanya nasi sek. Nasi seribu kenyang. Ini khas daerah mana ini? Pariaman. Pariaman ya. Untuk menikmati nasi sek dengan ragam olahannya, hanya dibanderol mulai Rp11.000 hingga Rp100.000 per porsinya, tergantung jenis ikan dan ukurannya. Dan sebagai penutup, segarnya es mangga kocok dan pokat kocok khas kedai Uniang semakin membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Lembah Hijau, tempat wisata yang terletak di Bandar Lampung ini menyuguhkan unsur rekreasi sambil menikmati pemandangan alam sekitar yang memanjakan mata. Ya, dinamakan Lembah Hijau karena bila dilihat dari atas ketinggian, tempat wisata seluas 30 hektar ini didominasi hamparan pohon rindang yang masih terjaga keasriannya. Meski dikenal dengan maskot gajah Sumatera dan harimau Sumatera, taman wisata ini juga memiliki 400 lebih satwa dari 62 jenis satwa eksotis yang ada.
membuat taman wisata ini ramai dikunjungi warga terutama di akhir pekan dan hari libur nasional. Dengan suasana sejuk, pengunjung bisa melihat cantiknya satwa-satwa eksotis secara jelas, bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para satwa secara lebih natural layaknya di alam liar. Tadi sih sudah lihat burung, gajah, terus ngasih makan gajah juga, terus juga tadi ada lihat orangutan juga. Pokoknya menyenangkan liburan di sini. Karena menurut saya di sini sejuk banget tempatnya, terus ada taman satwa, ada waterboomnya di depan, jadi seru banget buat piknik sama keluarga. Pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp15.000 saja untuk masuk ke Taman Wisata Lembah Hijau. Sementara untuk paket terusan masuk Taman Satwa sebesar Rp50.000. Tak hanya itu, penyedia juga menyediakan paket sebesar Rp55.000 untuk menikmati semua wahana tempat wisata ikonik di Lampung itu. Dari Bandar Lampung, Salam Rahmat Ahmad Putra, Adi Setiawan, iNews melaporkan. Hidden gem, istilah yang pas untuk curug atau air terjun 3 tingkat yang indah ini. Air terjun di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukau, memiliki ketinggian 30, 15, dan 5 meter. Pengunjung dapat berendam dan menikmati sejuknya air asli pegunungan. Suara gemercik air yang jatuh menambah kesan alami. Curug indah ini sangat cocok bagi Anda yang gemar menikmati petualangan alam. Untuk menuju air terjun yang berjarak 700 meter dari desa, pengunjung harus berjalan kaki melewati hijaunya persawahan dan perbukitan. Rasa lelah terbayar ketika Anda sampai di Curug Indah Pekon, Sukamulya. Ya, treknya lumayan lelah. Kita ngelewatin sungai, ngelewatin sawah, cuman nggak terlalu capek kan, karena pemandangan juga masih enak, ngeliatin sawah kanan kiri. Ini juga masih asri udaranya. Setelah nyampe sini, alhamdulillah terbayar. Bila Anda kemari, jangan lupa untuk membawa perbekalan dan air minum, tapi jangan meninggalkan sampah ya. Kita jaga keindahan alam Indonesia tetap asri. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.